Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ansiani dari Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tabel periodik dan cara membaca tabel periodik. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah penemuan tabel periodik. Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identik unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur itu. Kelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Setelah Boyle memberikan penjelasan tentang unsur-unsur umumnya pada tahun 1769 menemukan suatu daftar unsur-unsur. Lavoisier membagian unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pengembangan unsur menurut Johann Wolfgang Doppler adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom. Selanjutnya, unsur-unsur dilombakan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok tidak unsur sehingga disebut triade. Pengelompokan unsur menurut John Maurer untuk menunjukkan supaya pengembangan asumsi berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitan dengan sifat unsur. Dan menurut Dmitri Ivanov pada tahun 1865 melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Realitanya, sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Realitanya, tabel periodik menurut Ben dapat dikembangkan sebelum menemukan struktur atom, yaitu partikel berbentuk nyusun atom. Partikel menyusun di atom yaitu proton dan neutron, sedangkan elektron inti atom. Setelah partikel menyusun atom ditemukan, ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah partikel proton atau elektron sama, tapi jumlah neutron berbeda. Selanjutnya saya akan membaca tabel periodik dari kiri atas ke kanan bawah. Unsur-unsur disusun berdasarkan nomor atomnya, semakin ke kanan dan semakin ke bawah. Nomor atomnya semakin besar. Nomor atom adalah kebanyakan proton yang dimiliki atom unsur. Semakin ke kanan, kami juga akan melihat bahwa nomor massa setiap atom bertambah besar. Artinya, kamu dapat memahami berat unsur walaupun hanya dengan melihat letak pada tabel. Semakin ke kanan atau ke bawah, massa atom unsur akan bertambah karena massa atom dihitung dengan menjumlahkan proton dan neutron di setiap atom unsur. Jumlah proton bertambah bersama unsurnya, yang berarti beratnya juga naik. Elektron tidak termasuk dalam massa atom karena dibandingkan proton dan neutron, elektron tidak berpengaruh banyak terhadap zat atom. Paham bahwa setiap unsur mengandung satu proton lebih banyak daripada atom di sebelah kirinya. Kamu dapat mengetahui ini dengan melihat nomor atom. Nomor atom tersusun dari kiri ke kanan. Unsur-unsur juga dipisahkan menjadi 3 kelompok. Kamu dapat melihat pengaruhnya pada tabel. Contohnya, baris pertama mencantumkan hidrogen yang memiliki nomor atom 1 dan helium yang memiliki nomor atom 2. Namun, kedua unsur ini terletak pada ujung tabel kiri dan kanan karena berbeda pada kelompok yang berbeda. Kenali golongan atom yang memiliki sifat fisik dan kimia. Golongan ditunjukkan oleh kolom vertikal. Dalam banyak kasus, golongan dicirikan dengan warna yang sama. Hal ini membantu mengidentifikasi unsur mana yang memiliki sifat fisik
orbital terluarnya. Sebagian besar mungkin hanya masuk ke satu golongan, namun hidrogen bisa dikelompokkan dalam golongan halogen atau logam alkali. Pada beberapa tabel, hidrogen muncul di kedua golongan tersebut. Dalam banyak kasus, kolom akan diberi nomor 1 sampai 18, baik di atas maupun di bawah tabel. Angka tersebut dapat ditampilkan dalam angka Romawi 1A, angka Arab 1A, atau angka 1. Bacalah golongan atom mengikuti kolom dari atas ke bawah. Memperhatikan ruang kosong pada tabel. Selain berdasarkan nomor atom, penyusunan unsur-unsur ke dalam kelompok dan kelompok juga mempertimbangkan sifat-sifat dan kimia yang sama. Dengan cara ini, kamu akan lebih memahami cara setiap unsur bereaksi. Bertambah unsur kimia membuat golongannya semakin sulit, sehingga tidak heran jika tabel periode memuat ruangan kosong. Contohnya, 3 baris pertama memiliki ruang kosong karena logam transisi yang dimunculkan di tabel adalah unsur yang memiliki nomor atom 21. Demikian pula unsur 57 hingga 102 yang merupakan unsur bumi langka atau unsur tanah jarang, digambarkan terpisah pada kanan bawah tabel. Perhatikan bahwa setiap baris disebut periode. Semua unsur dalam suatu periode memiliki jumlah orbital atau yang sama, yang nantinya akan dilintasi elektron. Jumlah orbital akan sesuai dengan jumlah periode. Tabel periode memperlihatkan 7 baris, yang berarti terdapat 7 periode. Sebagai contoh, unsur pada periode 1 memiliki 1 orbital, sementara unsur pada periode 7 memiliki 7 orbital. Dalam banyak kasus, periode diberi nomor 1-7 dari atas ke bawah pada sisi kiri tabel. Bacalah periode unsur mengikuti barisan dari kiri ke kanan. Bedakan antara logam, semilogam, dan logam. Kamu dapat lebih memahami sifat-sifat unsur dengan mengenali jenis unsur tersebut. Untungnya, sebagian besar tabel periodik menggunakan warna untuk menunjukkan apakah unsur tersebut masuk kelompok logam, silogam, atau non-logam. Kamu akan menemukan unsur logam di kanan tabel, sementara non-logam di sisi kiri, ataupun kelompok semilogam terletak di antara logam dan logam. Ingatlah bahwa hidrogen dapat dikelompokkan dengan halogen atau logam alkalin karena sifatnya. Oleh karena itu, wajar jika hidrogen dapat muncul di kedua sisi tabel atau berbeda warna. Unsur disebut logam apabila mengilap, berwujud pada suhu ruangan, mengantarkan panas listrik, serta lunak dan elastis. Unsur dianggap non-logam apabila tidak mengilap, tidak mengantarkan panas atau listrik, dan keras. Unsur-unsur ini biasanya berwujud gas pada suhu ruangan, namun bisa juga menjadi padat atau cair pada suhu tertentu. Unsur tersebut semilogam apabila memiliki gabungan sifat dari logam dan non-logam. Sekian dari apa yang saya sampaikan, karena nantinya saya menyangkal. Semoga ini bisa bermanfaat, dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.